Suara Pertuni Banyumas dan Sandiwara Lovers dengan bangga kembali mempersembahkan drama audio dengan judul Dendam Membara. Kali ini didukung oleh para pengisi suara. Bowo sebagai Alek, Agung Maradona sebagai Riko, Taufik sebagai Dedi, Jaka Lalana sebagai Rama, Widodo sebagai Saga, Asturi sebagai Dona, Fitria Azhara sebagai Lani, Sulika sebagai Tiza, Sonia Ebim sebagai Zizi. Pengantar cerita Widya Smoro. Selamat mendengarkan. Bagaimana hasil penelitian dari Profesor Rama Boseski itu, Dona? Ya, Tuan Saga, semua berhasil seperti rencana. Profesor Rama berhasil menemukan serum untuk menciptakan manusia super yang kita tunggu-tunggu itu. Bagus, Dona. Akhirnya kita akan mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil serum itu. Untuk itu, serahkan sampling serum itu kepadaku. Maaf, Tuan Saga, Profesor Rama tidak mau memberikan serum itu karena sangat berbahaya untuk kelanjutan umat manusia. Berdebah. Apa-apaan dia? Bukankah sesuai kontrak? Ketika serum itu ditemukan, maka semuanya akan menjadi milik kita. Seharusnya demikian, tapi sepertinya Profesor Rama mulai berubah pikiran karena melihat dampak ke depannya. Alah, sok peduli amat sih dia. Tugasnya hanya itu saja. Soal yang lainnya, itu urusanku. Saya sudah sampaikan demikian, tapi sepertinya pendiriannya tidak dapat digeser, Tuan Saga. Kalau begitu, dapatkan serumnya dan singkirkan dia untuk selama-lamanya. Baik, Tuan Saga, segera kami laksanakan.
ulang tahun pernikahan yang ke-25, Ayah. Ibu. Terima kasih Lani, anakku. Ya, nggak nyangka ya kalau ayah dan ibumu bisa mendampingimu hingga sekarang kau cukup dewasa. Lalu, kapan kau akan menikah? Ya, ibu selalu nanya gitu terus. Aku kan masih ingin bersenang-senang dengan teman-temanku, Bu. Lagi pula, bekerja sama ayah itu membuat aku lekas tua. Habis teman-teman ayah kutu buku semua. Gak boleh kayak gitu, Lani. Sudah kodratnya kita harus menikah. Apalagi umurmu sekarang sudah mencapai 24 tahun. Jadi sudah waktunya kau memilih-milih calon pasanganmu. Sudahlah Bu. Biarkan saja Lani menentukan jalan hidupnya sendiri. Oh iya Lan, mana Zizi? Ada hal yang ingin ayah katakan pada kalian berdua. Aduh, maaf Profesor Rama, saya datang terlambat. Oh iya, selamat ya untuk Profesor Rama dan Ibu. Semoga kalian berdua selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini sedikit kue ulang tahun untuk Anda berdua. Sekali lagi, selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda berdua. Terima kasih Zizi. Oh iya Zizi, bisa kita bicara bertiga di ruang kerja saya? Bisa, Prof? Ayolah. Nah, Lani, Zizi, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian berdua. Mengenai serum itu kah, Ayah? Benar. Bukannya ayah ingin melanggar kontrak. Tapi ada yang jauh lebih mengerikan ketika serum itu digunakan. Bukannya dengan adanya serum itu, secara tidak langsung, Profesor telah berjasa terhadap kemiliteran negara ini. Bayangkan, Profesor, kita dapat membuat tentara super yang dapat mempertahankan negara kita ini dengan hanya serum itu. Kau benar, Zizi. Saya dan tim juga berpikir demikian. Tapi setelah uji coba itu dilanjutkan, kita tidak berpikir sejauh itu. Sejauh itu bagaimana ya? Memang, setelah serum itu dimasukkan, semuanya serba berubah. Otot-otot membesar 2 kali lipat. Dan kekuatan pun menjadi 5 kali lipat lebih besar. Dan kami tidak berpikir sejauh itu tentang emosi tentara tersebut. Apakah mereka menjadi jauh lebih baik? Baik dalam bergerak atau yang lainnya? Kau salah besar, Zizi. Mereka jadi tidak diterima di habitat mereka dan juga ekosistem mereka sendiri. Tapi itu kan Profesor baru melakukan uji coba hewan percobaan. Bagaimana dengan manusia yang memiliki otak yang lebih besar dan lengkap? Justru itu yang saya pikirkan. Kita malah menciptakan monster di dalam dunia kemiliteran. Karena itu, serum dan formulanya saya musnahkan agar tidak berdampak pada kehancuran dunia ini. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban Anda terhadap kontrak dengan pihak Tuan Saga? Ya, saya tahu. Saya telah melanggar kontrak. Dan saya siap bertanggung jawab. Walaupun nantinya saya akan dipenjarakan. Tidak. Ayah tidak boleh menyerah gitu. Aku akan mencari pengacara terbaik di kota ini untuk melindungi ayah. Tidak, Lani. Bawa ibumu pergi sejauh-jauhnya. Dan nanti ketika kita berumur panjang, pasti kita akan bertemu lagi. Zizi, tolong bantu Lani ya. Sebaiknya kepergian kalian ditunda dulu. Sebelum serum itu kalian serahkan kepada kita, Profesor. Dona, apa-apaan ini? Cepat, lepaskan istri saya. Ayah,
Tolong ibu, ayah. Ibu, lepaskan ibuku. Atau apa? Kalian tidak ada tawar-menawar sekarang. Cepat serahkan serum itu. Serum itu sudah kumusnahkan. Kau boleh menangkap saya, tapi lepaskan anak dan istri saya. Sudah saya katakan, Tuan Saga tidak pernah memberikan tawar-menawar. Serahkan atau tidak. Jangan paksa saya, Dona. Ibu. Serahkan sekarang, Profesor. Biadab. Jahanam kalian. Kalian telah menghabisi orang yang tidak berdosa. Kalian kejam. Aduh, banyak bicara Anda rupanya. Baiklah Sisi, bereskan anaknya untuk Tuan Saga. Zizi? Jadi, kalian bersekongkol? Maafkan aku, Lani. Aku terpaksa. Lani, awas kalian. Dasar cecunguk rendahan. Sisi, bereskan mayat ini, buang ke jurang, dan bakar tempat ini hingga jadi abu. Baik, Dana. Di mana aku? Anda di tempatku, Nona. Jangan banyak bergerak dulu. Anda hampir kehabisan banyak darah. Ya, benar saja. Aku pikir aku sudah di alam baka. Takdir berkehendak lain, Nona. Sepertinya orang yang menembak Anda ini sangat profesional. Terbukti peluru ini berada di atas jantung Nona. Berarti dia menghendaki Nona untuk terus hidup. Zizi, apa sebenarnya maksudnya membiarkan aku hidup? Siapa, Nona? Panggil saja saya Lani. Terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Sudah, lupakan saja, Lani. Aku hanya menemukanmu di jurang sebelah sana. Sudahlah. Istirahat dulu saja. Besok kita lanjutkan pembicaraan ini. Pusara siapa ini, Lex? Ini Pusara, istriku Mira, sekaligus anakku. Maksudnya anakmu juga? Ya, Mira wafat ketika berjuang melahirkan anak kita. Dan mereka semua tidak dapat diselamatkan. Aku turut berduka cita ya, Lex. Sudahlah. Aku sudah mengikhlaskannya. Orang tuaku juga sudah tiada. Aku tak tahu apakah mereka dimakamkan atau dibuang ke jurang seperti aku. Itulah takdir, Lani. Kita tidak pernah menghendakinya demikian. Aku harus membalas dendam dan sakit hati pada orang-orang yang telah menghabisi keluargaku. Sudahlah, lupakan saja dendammu, Lani. Dendam hanya membawa kesengsaraan. Melupakan? Tidak. Aku harus membalaskan dendam pada orang-orang yang telah menyakitiku. Dulu aku sama sepertimu, manusia yang penuh dendam. Aku benci semuanya. Orang yang sok berkuasa, pejabat korup, dan aku menamakan diriku Angkara, sang pembunuh bayaran. Jadi, Sekarang perhatikan mataku, Lani. Aku akan membuka kacamata hitamku. jadi, kau buta? Bagaimana kau bisa berjalan dan beraktivitas seperti biasa? Aku sudah terbiasa dulu menjadi Angkara ketika menghabisi korbannya tanpa harus melihat. Lalu? Sekarang aku sendirian dan dendam hanyalah egoku semata. Lalu?
aku harus membiarkan mereka semua dan berharap Tuhan membalas perbuatan mereka? Tidak, aku tidak terima. Tidak senaif itu, Lani. Tapi bertindak hanya untuk membalaskan dendammu, itu akan memperburuk keadaanmu. Lalu aku harus bagaimana? Bersihkan dulu hatimu, kendalikan emosimu, dan lakukan sesuatu itu bukan hanya untuk balas dendam, tapi demi keseimbangan hidup. Maksudmu? Di mana ada hitam, pasti ada putih, dan sebaliknya, di mana ada putih, pasti ada hitam. Itulah yang dinamakan keseimbangan hidup. Ya, kau benar, Alex. Aku memang terlalu egois dengan hidupku sendiri. Ya, baguslah kalau begitu. Jika kau sudah bisa memahaminya, maka aku akan mengajarimu bagaimana cara bertahan hidup dan melakukan keseimbangan hidup itu. Kau buat aku bertanya-tanya terus, Alex. Lihat, burung di atas sana. 2 kita biarkan hidup dan 1 kita habisi untuk kita makan. Wah, hebat. Hebat sekali. Menembak tanpa harus melihat. Alex, kau di mana? Ayolah, makan malam sudah siap. Ayo kita makan. Gila kau, Alex. Kau akan menghabisiku apa? Hebat, hebat. Latihan kita selama ini membuat refleksmu semakin cepat saja. Kau sudah siap, Lani. Dan sekarang saatnya kau untuk bergerak. Terima kasih, Alex. Besok aku akan berangkat untuk menyelesaikan semuanya. Tidak terasa. Hampir 2 tahun aku berada di tempat ini. Jika kau ke kota, carilah temanku yang bernama Rico. Dia ahli IT dan dia yang akan membantumu untuk menyiapkan segala kebutuhanmu. Pasti dia orang yang sulit dicari ya. Benar. Oh iya, pakailah bros ini. Nanti dia yang akan mengenalimu dan akan mencarimu. Iya ya. Kalian pasti memiliki kode khusus untuk bertemu. Untuk itulah kami sulit dicari. Baiklah. Ayo kita habiskan makan malam kita yang sudah mulai mendingin ini. Mungkin ini makan malam terakhir kita. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Seorang pejuang tidak pernah berpikir untuk tewas dalam pertempuran, tapi selalu berpikir bagaimana cara memenangkan pertarungan itu. Alex, terima kasih untuk semuanya. Aku selalu menunggumu di sini.
Akhirnya aku berada di kota ini lagi. Oh iya, aku harus fokus. Dan aku harus selalu memakai bros ini terus. Sudah seharian aku berjalan ke sana sini. Tapi sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan aku. Apakah Riko benar-benar memperhatikan aku? Hai, siapa itu? Hah? Cari kertas. Ditunggu di pemakaman dekat sini. Pasti Riko. Hebat. Dia dapat mengenaliku tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Apakah Alex baik-baik saja? Iya, dia baik-baik saja. Dan dia menitipkan salam untukmu. Kau bawa mobil? Tidak, aku berjalan kaki ke sini. Baiklah, sekarang ikut aku. Silakan masuk. Maaf, tempatku berantakan sekali. Apakah kau belum berkeluarga? Pernah 3 tahun yang lalu. Pasti mantan istrimu tidak dapat mengikuti cara berpikirmu. Wanita itu makhluk yang sangat rumit. Kau dan Alex sama saja. Pria yang terlalu fokus terhadap sesuatu. Apakah Alex pernah mengatakan kepadamu hal-hal yang terdengar aneh? Iya, selalu aneh sih. Tapi yang aku tak habis pikir, dia pernah mengatakan, aku selalu menunggumu di sini. Rupanya dia mulai jatuh cinta, Lani. Omong kosong. Nanti lama-kelamaan juga kau akan terbiasa. Oh iya, coba katakan. Sekarang apa kebutuhanmu dan target pertamamu? Aku membutuhkan sebuah pistol dan peredam suara. Pisau combat dan alat untuk masuk. Targetku pertama adalah Sisi Saraswati Laponso. Baiklah, rupanya kau akan menyerang dengan jarak dekat ya. Ini dia, Sisi Saraswati Laponso. Baiklah, akan kusiapkan kartu untuk masuk ke apartemen Green Sky. Terima kasih Riko, kau memang hebat.
sekarang kau jadi suka minum, Sisi? Lani, kau masih hidup? Kenapa foto kita masih dipajang di dinding kamar? Kau menyesal telah menghabisiku? Atau kau memang benar-benar sengaja ingin menghabisiku, ha? Dengar Lani, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ayahmu baik sekali padaku. Bahkan telah menganggapku seperti anaknya sendiri. Akan tetapi, jika aku membelamu pada saat itu, maka tak akan ada yang tahu apakah serum itu berhasil ditemukan atau tidak. Lalu jika kau menemukan serum itu, kau mau apa? Menghabisi mereka semua. Lalu semua orang seisi kota ini mengangkatmu jadi pahlawan, ha? Ya, setidaknya aku dapat berbuat sesuatu untuk menebus kesalahanku pada kalian semua. Omong kosong. Aku tidak percaya dengan alasanmu yang konyol itu. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Lihatlah, dalam menarik pelatuk, aku bisa lebih cepat darimu. Kau sudah banyak berubah, Leni. Ayo, habisi aku agar arwah ayah dan ibumu tenang di alam sana. Menghabisimu saat ini bagiku sangat mudah. Tapi bukan balas dendam itu yang aku inginkan. Yang jelas, aku menginginkan nama keluargaku dibersihkan. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Astaga. Kau. Lani. Syukurlah. Kau masih hidup. Aku mengetahui kau di sini dari Zizi. Ya, setelah peristiwa mengerikan itu, Sisi langsung menghubungiku untuk segera mengamankan semua harta milikmu dan menyuruhku meninggalkan kota itu. Apakah mereka telah menemukan serum itu? Ya, benar. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaanku. Dan laboratorium kita sudah diobrak-abrik oleh mereka. Biadab. Lalu bagaimana tentang penemuan serum itu? Aku tidak tahu pasti. Sisi juga masih terus menyelidiki keberadaan serum itu. Oh ya, semua surat berharga milik perusahaan ayahmu ada di sini. Silakan, kau berhak memilikinya. Terima kasih, Dedi. Kau baik sekali. Tak percuma ayahku sangat mempercayaimu. Akulah yang berhutang budi pada beliau. Berkat ayahmu, aku yang dulunya seorang anak yatim piatu ini dapat bersekolah dan bekerja di perusahaan ayahmu. Ayah selalu menebar kebaikan. Tapi sayang, di akhir hidupnya malah tragis. Sudah Lani. Oh iya, mau minum apa? Terserah kau saja, Ded. Masih suka kopi? Aku tahu, kau pasti suka espresso. Cobalah, kopi di sini sangat nikmat. Kau masih ingat saja kopi kesukaanku, Ded?
Tuan Saga memanggil saya? Benar, Dona. Kau sudah dengar berita hari ini? Belum sempat, Tuan. Ada hal yang sedang saya selesaikan. Sudah. Lupakan pekerjaan itu. Lihat, Sisi mulai membuat ulah. Dia mengungkap kejadian tahun lalu di internet dan menyudutkan kita. Bedebah, sudah punya nyawa rangkap rupanya dia. Sekarang akan saya selesaikan masalah ini, Tuan Saga. Sepertinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan kita. Segera amankan semua aset perusahaan, lalu aku akan bersembunyi di suatu tempat. Kau bereskan semuanya itu ya. Baik, Tuan Saga. Saya akan segera suruh orang untuk mengamankan perjalanan Anda sampai tujuan. Dion, kau ada di mana? Segera bawa 5 orang kita untuk melindungi Tuan Saga dalam perjalanan. Oke? Ah! Bedebah! Baru bisa nyetir mobil apa? Kau masih ingat aku, Dona? Lani? Kau masih hidup? Iya. Seperti yang kamu lihat sekarang, Dona. Berhenti, jahanam. Sial. Malah melarikan diri. Tapi tak apa. Ini sepertinya ponsel milik Dona. Akhirnya kau menemukanku juga, Lani. Setelah sekian lama, akhirnya kita bertemu lagi, Tuan Saga. Kau pasti ingin menuntut balas atas kepergian ayah dan ibumu, kan? Hayo habisi aku sepuasmu. Ayo, Lani, silakan. Pelurumu tidak dapat menembus tubuhku, Lani. Coba kulihat. Nampaknya peluru ini adalah peluru seorang pembunuh profesional. Pasti kau telah dilatih oleh seorang pembunuh profesional, ya? Bagus, Lani. Bagus. Bedebah. Jadi serum itu kau suntikan dalam tubuhmu sendiri. Dan sekarang kau kebal segalanya, ha? Kau benar, Lani. Akulah sang superhero. Sekarang dunia ada dalam genggamanku. Apa yang kau lakukan padaku, ha? Mengapa pelurumu bisa menembus tubuhku? Iya, bukan peluru, tapi serum penawar yang spesial yang sengaja kubuat untukmu. Ayahku telah memberikan formulanya kepadaku. Dan selama 2 tahun ini, aku yang meraciknya. Dan sekarang, impianmu untuk menjadi superhero
telah sirna, Tuan Saga. Berdebah. Bertahun-tahun aku menantikan semua ini. Tapi kau malah menghancurkannya, ha? Jahanam. Orang sepertimu berbahaya kalau dibiarkan hidup. Selamat tinggal, Tuan Saga. Awas Lani. Sisi, dia. Sisi, bertahanlah Sisi. Percuma Lani. Sebentar lagi aku sudah ku biar semuanya. Semoga kau masih menganggapku sebagai sahabatmu Lani. Selamat tinggal Lani. Sisi. Masih belum bertambah koleksi bungamu di Pusara Mira, Lex. Lani? Syukurlah kau kembali. Ya, aku berniat akan menambah koleksi bungaku, tapi siapa yang akan merawatnya? Sekarang aku telah siap merawat bunga terbarumu, Lex. Baiklah, kita akan rayakan koleksi bunga terbaruku sekarang. Nah, saudara pendengar, demikianlah tadi cerita sandiwara audio Dendam Membara. Jangan lupa like, subscribe, komen sebagai tanda dukungan Anda bagi kreativitas para kaum tunanetra. Terima kasih.